Nama saya Muhammad Zulfikar Fikri. Di sini saya akan mencoba menyelesaikan masalah-masalah di dalam hal waris. Oke, yang pertama ada Abdullah meninggal dan meninggalkan harta sebesar 200.000, dan ahli warisnya antara lain yang pertama yakni anak laki-laki, yang kedua anak perempuan, yang ketiga ibu, yang keempat istri, yang terakhir paman kandung. Nah, sekarang kita akan bahas berapa bagian-bagian dari masing-masing ahli waris. Yang pertama anak laki-laki. Anak laki-laki di sini mendapatkan asobah. Kemudian istri, ibu, di sini ibu karena ada anak itu mendapatkan 1/6. Kemudian istri karena ada anak mendapatkan 1/8. Anak perempuan di sini juga mendapatkan asobah bil ghaib. Oke, untuk paman kandung kita skip dulu. Baiklah, langkah selanjutnya yakni adalah menentukan KPK dari 1/6 dan 1/8 ini. Ditemukannya adalah 24. Jadi KPK nya 24, yang ini 4/24, yang ini 3/24. Nah, 4/24 dikalikan dengan 200.000, maka hasilnya 33.300. Nah, kemudian yang 3/24 sama dikalikan 200.000 itu sama dengan 25.000. Oke, selanjutnya karena di sini anak laki-laki dan anak perempuan asobah, maka kita hitung dulu sisa dari hartanya. Ini 33.300 ditambah 25, hasilnya 58.300. Nah, karena hartanya 200.000 dikurangi 58.300, maka sisanya 141.700. Ini sisanya. Nah, sebelum kita mulai menghitung asobah, kita perlu mengetahui bahwa bagian anak laki-laki dan anak perempuan dalam asobah itu 2:1. Makanya anak laki-laki itu 2/3, kemudian anak perempuannya 1/3. Nah, itu dikalikan dengan asobah tadi, asobahnya 141.700, dan ini juga 141.700. Nah, 2/3 kali 141.700 hasilnya 94.500. Kemudian 1/3 kali 141.700 hasilnya 47.200. Nah, paman kandung ini aslinya juga mendapatkan asobah, tapi di sini dimahjubkan. Nah, jadi bagian ahli warisnya yang pertama anak laki-laki itu jumlahnya 94.500,
anak perempuan mendapatkan 47.200, ibu mendapatkan 33.300, dan istri mendapatkan 25.000. Oke, itu dari soal yang pertama. Oke, selanjutnya ke soal yang nomor 2, yakni adalah Solihah meninggal dan meninggalkan harta sebesar 150.000. Ahli warisnya siapa saja? Yang pertama suami, yang kedua ya, yang ketiga ibu, yang terakhir adalah kakek dari ayah. Nah, sebelum kita menghitung, ini adalah permasalahan gorowain. Permasalahan gorowain itu bisa terjadi apabila ada ini suami, ayah, dan ibu. Oke, cara menghitungnya juga agak berbeda, tapi kita lihat dulu dengan cara hitung yang biasa. Suami di sini karena tidak ada anak itu mendapatkan setengah, ayah itu asobah, kemudian ibu karena tidak ada anak mendapatkan sepertiga. Kakek dari ayah ini mahjub karena ada ayah dan ibu. Oke, selanjutnya kita cari KPK-nya. KPK-nya di sini 6, jadi KPK 6. Nah, di sini 3/6 sama 2/6. Oke, sekarang kita hitung dengan hartanya. 3/6 kali 150.000, 2/6 150.000. 3/6 kali 150.000 itu hasilnya 75.000. Kemudian 2/6 kali 150.000 itu 50.000. Nah, anak ayah mendapatkan asobah, maka kita jumlah dulu. Ini sama dengan 125.000. Nah, ini sisanya. Jadi ayah itu mendapatkan 150.000 dikurangi 125 sama dengan 25.000. Nah, bagian dari ayah itu 25.000. Tapi dalam konteks yang benar, hasilnya anak laki-laki itu bagiannya lebih besar daripada perempuan. Akan tapi di sini ibunya mendapatkan 50.000 sedangkan ayahnya mendapatkan 25.000. Nah, itu kalau kita menghitung biasa. Nah, sekarang kita coba untuk menghitung dengan cara gorowain tadi ya. Nah, untuk awalnya tetap sama. Ini hasilnya 3/6. Kita kalikan dulu yang suami. 3/6 dikalikan 150.000 sama dengan 75.000. Nah, untuk ibu ini tidak dikalikan dengan harta penuhnya, akan tapi dikalikan dengan harta sisanya. Sisanya tadi kan 150.000 dikurangi ini sudah diambil 75.000. Maka hasilnya 75.000 juga. Nah, jadi ibu ini dikalikan dengan 75.000 ini. Jadi 2/6 dikali 75.000, maka hasilnya 25.000. Nah, ini jumlahnya 100.000. Nah, maka ayah di sini mendapatkan asobah 150.000 dikurangi 100.000 sama dengan 50.000. Nah, ini jadi bagian dari suami itu 75.000, ayah 50.000, dan ibu
25.000. Nah, oke, sekian itu untuk permasalahan Morowai. Selanjutnya kita akan bahas nomor 3. Oke, selanjutnya ini adalah soal ketiga. Ani meninggal dan meninggalkan harta sebesar 100.000. Nah, ahli warisnya yang pertama itu ada ayah, kemudian ada 3 anak perempuan, yang ketiga itu ibu, yang keempat ada suami, yang kelima ada saudara perempuan kandung. Nah, sekarang kita tentukan bagian dari masing-masing ahli waris. Ayah di sini mendapatkan 1/6 plus sisa itu karena ada anak. Kemudian anak perempuan, 3 anak perempuan itu mendapatkan 2/3. Seharusnya kalau satu anak itu mendapatkan setengah, akan tapi ini karena 3 anak perempuan maka menjadi 2/3. Ibu di sini mendapatkan 1/6 karena ada keturunan. Suami mendapatkan 1/4. Nah, saudara perempuan kandung ini mendapatkan asobah ma'al ghair. Seharusnya jika tidak ada kenapa menjadi asobah, karena sini ada anak perempuan. Kalau tidak ada anak perempuan itu sama mendapatkan setengah, dan kalau ada 3 itu mendapatkan 2/3. Oke, selanjutnya kita cari KPK-nya. Di sini KPK-nya ketemu 12 ya. Ini berarti 2/12. Yang ini 8/12. Yang ini sama 2/12. Kemudian yang ini 3/12. Nah, sebelum kita menghitung ini, kita lihat ini jumlahkan terlebih dahulu. 2 tambah 8 10, 10 tambah 2 12, 12 tambah 3 15. Jadi hasilnya 15/12. Nah, karena ini pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, maka ini masuk di permasalahan aul. Nah, aul ini harta yang dibagi itu lebih sedikit daripada ini hasilnya nanti. Nah, gimana caranya? Penyebutnya itu diganti dengan nih 15. Karena kalau kita pakai 12, maka nanti hartanya tidak pas, malah kurang dengan yang sudah ditentukan ini. Jadi penyebutnya kita ganti dengan 15. Oke, di sini berarti menjadi 2/15. Ini 8/15, 2/15, 3/15. Nah, sekarang kita hitung 2/15 dikali 100.000 itu hasilnya 13.300. Dan 8/15 kali 100.000 itu sama dengan 53.300. 2/15 kali 100.000 itu sama dengan 13.300. 3/15 kali 100.000 sama dengan 20.000. Oke, di sini kita menghitung asobahnya dulu ya.
hartanya 100.000 itu dikurangi ini jumlah dari ini aslinya tidak 300 begini ya, ini aslinya 53.333, maka kita ambil yang turunan yang kecil maka dikeluarkan menjadi 300. Di sini jumlahnya itu 99.900. Ini karena bulatannya diperkecil, tapi aslinya kalau tidak maka ini hasilnya akan menjadi 100.000 pas. Nah, karena hasil aslinya itu 100.000 pas, maka saudara perempuan kandung ini tidak mendapatkan harta karena hartanya sudah habis, jadi tidak mendapatkan asobah. Sama dengan ayah, di sini kan ayah 1/6 plus sisa. Nah, karena tidak ada sisa maka juga tidak mendapatkan, hanya mendapatkan bagian dari 1/6-nya saja. Nah, sekarang kita hitung ini yang 3 anak perempuan, karena di sini 3 anak perempuan itu mendapatkan 53.300. Nah, kita hitung per anaknya itu mendapatkan berapa. Jadi 53.300 itu dibagi 3 dan hasilnya itu 17.766. Karena angkanya agak susah maka kita bulatkan menjadi 17.800. Nah, jadi gitu, bagian ayah itu mendapatkan ini 13.300, 3 anak perempuan itu 53.300, dengan rincian per anaknya itu 17.800. Kemudian ibu itu mendapatkan sama 13.300 dan suami mendapatkan 20.000. Nah, itu untuk soal nomor 3 dengan permasalahan haul. Oke, selanjutnya yakni adalah soal yang keempat. Di sini ada Saiful meninggal dan meninggalkan harta sebanyak 250.000 dengan ahli waris. Yang pertama adalah ibu, yang kedua anak perempuan, kemudian yang ketiga adalah nenek dari ayah. Nah, oke. Di sini ibu itu mendapatkan 1/6, anak perempuan mendapatkan 1/2, dan nenek dari ayah ini mahjub karena ada ibu. Oke, kita ke pembahasan selanjutnya. Kita cari KPK-nya dulu. Antara 6 dan 2 itu adalah 12. Maka di sini adalah KPK-nya itu 6. KPK-nya 6, di sini 1/6 tetap. Kemudian yang ini 3/6. Nah, di sini kita jumlah terlebih dahulu. Di sini 4/6. Nah, pembilangnya itu lebih kecil daripada penyebutnya. Jadi di sini itu sekarang kita dalam permasalahan rot. Rot itu apa? Rot itu harta yang dibagi itu lebih banyak, sedangkan ahli warisnya itu sedikit. Nah, bagaimana caranya? Cara menghitungnya itu hampir sama kayak aul. Kita menggunakan yang di sini. Jadi penyebutnya itu diganti dengan 4 agar nanti bisa mendapatkan bagian yang sama rata. Di sini jadi kita ganti 1/4, terus yang ini 3/4. Nah, 1/4 dikalikan dengan 250.000
dan 3/4 dikalikan dengan 250.000. 1/4 kali 250.000 hasilnya 62.500. Kemudian yang ini 187.500. Nah, jadi bagian ibu itu mendapatkan 62.500 dan anak perempuan itu 187.500. Nah, itu cara dalam permasalahan rot, yakni adalah kelebihan harta dan nenek dari ayah ini tidak mendapatkan karena mahjub oleh ibu. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Oke, soal yang terakhir atau soal yang kelima. Sini Dewi meninggal dan meninggalkan harta sebesar 300.000. Ahli warisnya siapa saja? Yang pertama ada kakek dari ibu. Yang kedua ada cucu perempuan dari anak perempuan. Yang ketiga itu ada saudara perempuan dari ibu. Saudara perempuan ibu. Nah, karena di sini ahli warisnya bukan termasuk ahli waris yang sudah ditentukan, maka ini permasalahannya yaitu zaulil arham. Nah, bagaimana itu? Daul arham itu disambungkan dari yang menyambung ke si mayitnya. Jadi semuanya kakek dari ibu. Nah, nyambungnya dari mana? Sambungannya itu dari ibu. Jadi bagian dari kakek ini diikutkan dengan bagian ibu. Begitu seterusnya cucu perempuan, kan cucu perempuan dari anak perempuan, karena yang mendapatkan waris itu hanya cucu perempuan dari anak laki-laki dan cucu perempuan dari anak perempuan tidak dapat, maka juga termasuk zaulil arham dan disamakan bagiannya dengan anak perempuan. Ini saudara perempuan ibu juga disamakan dengan bagiannya ibu. Oke, ini ibu itu bagiannya 1/6 dan anak perempuan di sini 1/2. Kemudian saudara perempuan ibu di sini sama 1/6. Nah, kita cari KPK-nya. KPK-nya ketemu 6, maka di sini menjadi 1/6, 3/6 dan 1/6. Nah, kita jumlah dulu pembilangnya. 1 tambah 3 4 tambah 1 5. Jadi 5/6. Nah, di sini kembali lagi ke permasalahan yang sebelumnya, yaitu permasalahan rot, yaitu kelebihan harta. Sama seperti yang tadi, penyebutnya itu diganti dengan pembilang yang ada di sini. Maka di sini menjadi 1/5, 3/5, 1/5. Nah, langsung saja dikalikan. 1/5 dikalikan 300.000 juga dikalikan 300.000. Nah, 1/5 kali 300.000 itu hasilnya 60.000. Yang ini 180.000, yang ini 60.000. Nah, jadi gini, ini permasalahan di zaulil arham. Maka kakek dari ibu itu bagiannya 60.000, cucu perempuan dari anak perempuan itu 180.000, saudara perempuan ibu itu 60.000. Kembali lagi, zaulil arham itu mengikuti dari ini yang menyambung ke mayit. Oke, sekian pembahasannya. Itu tadi permasalahan-permasalahan yang ada di waris. Terima kasih.
sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.